Umum, Pak Dir, kami khawatir dengan istilah-istilah klinis yang bermunculan, Pak. Itu dijadikan alasan dari pihak pelaku dan kuasa hukumnya. Ini bisa pengurangan masa hukuman. Bisa kurang dari 12 tahun. Tidak ada efek jera, tidak ada hukuman setimpal untuk yang bersangkutan. Jadi alibi, Pak Dir? Ya. Jadi saya kira dengan adanya tadi disampaikan ada kelainan terhadap perilaku seksual, itu bukan berarti ini bisa meringankan. Justru akan terjadi pemberatan ketika memang itu dilakukan secara berulang. Dan memang kita sudah mendapatkan 2 orang lagi korban. Kemudian juga memang yang bersangkutan merupakan tenaga medis. Jadi saya kira ini nanti akan ada pemberatan pasal terhadap yang bersangkutan. Jadi pasal pokoknya ini kan kita menggunakan Undang-Undang TPKS. Di pasal 6C di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu memang ancaman hukumannya 12 tahun. Nah dengan pemberatan itu bisa dilakukan pemindahan terhadap yang bersangkutan itu ancaman hukumannya sampai 17 tahun. Pak Dir, kami berharap polisi betul-betul mengawal kasus ini karena yang kami khawatirkan, Pak, banyak korban di luar sana. Mereka tidak berani memviralkan, tidak tahu prosedur dan bisa saja beranggapan kalau melapor polisi ditindaklanjuti atau tidak ya. Masa nunggu viral dulu? Baru kemudian polisi bergerak, Pak. Jangan sampai ada stigma seperti itu, Kan Pak. tadi keluarga korban juga sempat sampaikan itu ya, Pak, ya di awal. Jadi kasus ini bukan karena viral dulu. Memang kami sudah melakukan penanganan semenjak kejadian. Kejadian tanggal 18 kami sudah buat laporan polisi, kemudian di tanggal 23 Maret kami sudah melakukan penangkapan. Nah viralnya kan baru-baru saja. Nah kita harapkan masyarakat yang memang sudah menjadi korban atau pernah menjadi korban, jangan sekali-sekali untuk lapor ke polisi. Bahwa kami akan menerima setiap laporan yang disampaikan kepada kami dan kami akan melakukan proses hukum terhadap peristiwa yang dilaporkan secara profesional dan transparan. Baik, terkait permasalahan tindak pidana kekerasan seksual, yang mengadu ke kami, ke Jabar Bantuan Hukum itu per bulannya itu minimal 5 kasus, baik itu TPKS maupun pembulian, dan korbannya rata-rata yang mengadu ke kita itu anak. Anak ada yang usia 3 tahun, ada yang usia 6 tahun. Ini banyak permasalahan TPKS ini. Nah, TPKS ini gimana nih solusinya? Solusinya hukumannya harus diperberat. Hukumannya harus diperberat. Sekarang hukumannya kan pasal 6C ya. Undang-undang TPKS itu 12 tahun. Dan sekarang pelakunya ini kan seorang dokter. Kita ketahui pasal 15 huruf B. Di situ ada tertulis bila mana pelakunya adalah dokter, ada tambahan hukuman 1/3. Diperkuat lagi pasal 64 KUHP. Karena kejadian yang berulang dan korbannya lebih dari 1, maka ada pasal penambahan. Dan ini saya katakan bahwasannya pelaku adalah predator. Pelaku adalah predator. Ini pasti berpengalaman. Gak mungkin dokter pelaku ini awam. Melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, mungkin diduga-duga kita. Bahwasannya dia bisa melakukan hal yang lebih. Ini kan patut kita duga. Tapi kembali lagi, dugaan itu harus dengan alat bukti. Tadi disampaikan 17 tahun maksimal, masih kurang kah? Atau apa Masih maunya? kurang. Kebiri saya setuju. Seumur hidup saya setuju. Tidak ada kata ruang bagi tindak pidana kekerasan seksual. Saya sangat geram kepada pelaku. Karena kita setiap bulan menangani kasus TPKS, itu pelakunya itu gak ada rasa bersalah. Saya nangani kasus yang usia 3 tahun di Bandung. Kebetulan udah ditahan. Itu si pelakunya itu gak ada rasa bersalah. Bahkan mendorong lingkungan dan keluarganya itu untuk membantu dia, melindungi. Tapi saya apresiasi Pak Kapolrestabes ya, itu sangat baik dan langsung menangkap si pelaku. Lalu kasus-kasus lain, ini setiap bulan ini kita itu menerima kasus minimal 5. Makanya saya mendorong ke pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto untuk melakukan Badan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena ini tergolong extraordinary crime. Oke. Mas Reza, agar hukumannya setimpal, Mas, hukumannya lebih dari pasal yang ada 12 tahun, di atas 17 tahun, bahkan kebiri tadi, Mas. Saluran yang akan digunakan.
Saya ini punya mindset retributif, Mas. Mata balas mata, nyawa balas nyawa, sakit balas sakit. Jadi kalau pertanyaannya adalah ke saya, berapa hukuman setimpal sudah jelas. Dengan anggapan, dengan keyakinan bahwa korban perkosaan menderita seumur hidupnya. Trauma seumur maka betapa indahnya kalau kesakitan juga bisa ditimpakan kepada pelaku untuk seumur hidupnya. Yang kedua, Pak Direktur mengatakan melaporlah ke polisi. Itu sebuah pesan yang sangat bagus. Tetapi saya ingin mengirim pesan kepada seluruh insan yang berprofesi sebagai dokter se-Indonesia. Di samping mekanisme laporan dan audit, sesungguhnya ada satu mekanisme yang lebih bisa diandalkan untuk membongkar segala kemungkinan penyimpangan, apalagi pidana yang dilakukan oleh oknum dokter. Mekanisme itu adalah whistleblower. Dengan keyakinan bahwa dokter di Indonesia jauh lebih banyak yang kualitasnya baik, yang moralnya baik. Maka sesungguhnya tidak ada keraguan di kalangan dokter untuk menjadi whistleblower. Buka-bukaan ke organisasi profesi dan sampaikan laporan ke polisi untuk memastikan bahwa ada demarkasi yang jelas antara dokter yang baik dan dokter yang jahat. Dokter yang jahat tidak ada pilihan kecuali tendang mereka dari organisasi, kirim ke penjara. Saya setuju sekali tadi. Saya termasuk yang mengamati paling gemes ya. Adanya pemerkosaan, pelecehan seksual terutama pada anak-anak. Ini tiap hari kita saksikan sendiri, bahkan orang tua, kakek, ayah sampai paman ikut menindas anak-anak. Dan saya setuju Pak, sebaiknya saya berharap ini undang-undangnya diperbaiki lagi, apalagi terkait dengan dokter. Tolong Pak, kasih hukuman yang setimpal dan sesuai. Jadi kalau memang untuk khusus dokter yang fungsinya melindungi pasien, yang melindungi orang-orang yang sedang bermasalah, tapi malah menjadi pelaku, ini hukumannya harus diberatkan. Itu kan Agar mencoreng tidak institusi mengulang. Anda. Iya. Apa yang hukuman yang setimpal, Dokter Untuk Eva? mengembalikan kepercayaan publik kepada dokter, saya setuju dengan Bapak tadi. Apa itu? Kalau saya lebih suka balas, kita balas. Izin menambahkan. Ya. Jadi terkait permasalahan pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi di profesi dokter, tapi di kegiatan-kegiatan lain. Bahkan yang tidak profesi dokter, itu pun pelaku yang sangat keji. Saya rasa bukan hanya profesi dokter, semua bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum seumur hidup. Seumur berat-beratnya. Ya, satu lagi. Ada satu yang saya sayangkan adalah sanksi dari Kemenkes. Harusnya Kemenkes melakukan perlindungan. Karena rumah sakit pendidikan ini adalah di bawah naungan dia. Dia harus memperbaiki sistem yang bisa melindungi pasien, keluarga pasien, dan peserta didik. Karena yang menjadi korban bukan hanya itu saja. Jadi dengan adanya semacam, sekarang yang dilakukan oleh Kemenkes adalah apa? Menutup prodi. Ini sangat disayangkan. Karena ini akan merugikan pasien, merugikan masyarakat. Rumah sakit pendidikan adalah tumpuan banyak masyarakat. Dengan adanya hukuman yang tidak seharusnya, karena ini adalah bukan kesalahan pendidikan. Ini sistem yang menyebabkan seseorang yang mempunyai bakat, mempunyai niat tidak baik, mendapat peluang. Harusnya ini ada kontrol dari Kemenkes yang mempunyai rumah sakit. Rumah sakit ini kan kuasanya Kemenkes. Jadi bukan menutup, solusi ibarat orang gatal yang mana, yang digaruk yang mana. Dengan menutup ini hanya akan apa? Dokter-dokter baik yang harusnya menyelesaikan pendidikan, mereka tertunda. Mereka bayar loh. Apa pemerintah mengganti itu? Yang kedua, pasien-pasien yang sudah antri banyak berbulan-bulan mau dioperasi, bisa ada yang mati karena terlambat ditangani. Demikian. Ya, saya sangat setuju terkait penutupan profesi dokter di salah satu universitas tinggi Unpad ini kurang efektif. Ya. Karena kalau misalnya menyalahkan perguruan tinggi, harus lihat dulu track recordnya. Berarti kan sekolah sebelumnya di mana nih? Di Universitas Maranatha. Sebelumnya di mana? Di sekolah apa? SMA apa? SMP apa? SD apa? Jadi saling menyalahkan pendidikan. Ini kan merugikan sekali ya, Dok ya? Ya, terutama pasien, karena pasien akan terhambat pelayanannya. Jadi berkurang. Padahal hanya karena satu oknum ditutup pendidikannya. Misalnya gini, seorang guru cabul atau seorang polisi cabul, ditutup pelayanan Polresnya? Tentu kemana pasien akan mengadu, ya kan? Jadi menurut saya ini tidak tepat. Pak Dir, kami ingin tahu, Pak Dir, dokter kandungan di Garut sudah diringkus. Kemudian di Rumah Sakit Hasan Sadikin
sampai sekarang masih terus ditahan. Hukumannya agar publik juga transparan, Pak. Jangan sampai ini menguap saja kasusnya, Pak Direskrimum. Ini disampaikan. Silakan. Baik, jadi nanti terkait dengan proses hukum, kami akan lakukan secara profesional dan transparan. Silakan masyarakat memantau proses yang kami lakukan dan kami juga akan merilis setiap perkembangan penyidikan yang kami lakukan ke depannya. Baik, terima kasih banyak. Mbak Melisa, mungkin bagaimana kemudian agar kita tidak tahu ada berapa banyak korban di luar sana yang mungkin traumanya nggak kelar-kelar, Mbak, dan tidak bisa menyampaikan, mengungkapkan apa yang dia rasakan, Mbak Melisa. Oke. Iya, tadi benar yang dikatakan bahwa trauma kekerasan seksual itu bisa berlangsung seumur hidup dan ini memang benar-benar parah sekali gitu. Jadi ketika kita, siapapun kita, apapun profesinya, ketika kita mendapatkan berita atau pengakuan bahwa aku sudah dilecehkan atau aku mendapatkan kekerasan seksual, memang pertama kali kita perlu percaya dulu dengan apa yang dikatakan oleh survivor ini gitu. Saya menyebutnya lebih suka menyebutnya survivor instead of victim gitu ya. Karena itu lebih memberdayakan mereka begitu. Ya, penyintas begitu. Sehingga itu juga merupakan sebuah bentuk dukungan. Kadang-kadang sebagai penyintas untuk bicara aja, even ke orang terdekat itu mereka akan mundur dulu. Kenapa? Karena mereka takut diragukan, takut disalahin. Lo kali yang kayak gini atau kayak hal-hal semacam itu gitu. Kemudian dari semuanya ini saya melihat bahwa di dalam situasi ini rasanya it's a shared responsibility. Tanggung jawab bersama untuk masing-masing dari kita menjadi sekaligus monitoring tentang apa yang terjadi tadi, baik dari rekan sejawatnya, baik dari kliennya, baik dari oknum baik dari bapak-bapak dari kepolisian dan semuanya, even dari keluarga kita sendiri, teman-teman dekat kita sendiri, itu semua shared responsibility atau tanggung jawab bersama. Terima kasih banyak Mbak Melisa, Mas Reza, Pak Direskrimum. Terima kasih juga Dr. Eva, terima kasih Mas Debi atas waktunya bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita harap hal ini betul-betul diusut secara tuntas. Pihak kepolisian tadi juga Pak Dir juga sampaikan bahwa ini akan dihukum seberat-beratnya. Semoga tidak ada lagi pembahasan semacam ini, Andro. Semoga jubah teman-teman kedokteran tetap terjaga, tidak lagi tercoreng, dan ini merupakan kasus yang terakhir. Itu harapan kami. Kami juga terima kasih banyak kepada BHS yang terus bersama dengan Catatan Demokrasi ya Maria. Kita ingin dengar suara teman-teman mahasiswa lagi, boleh? Suaranya mana teman-teman mahasiswa? Paling tidak sudah lega ya, sudah lega bahwa hukumannya akan dijalankan, akan mendapatkan efek jera agar dokter tidak lagi main mata dan juga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap pasien. Itu dia, dan kita semua berada di pihak para penyintas. Betul. Kami berdua pamit, terima kasih pemirsa, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.